Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Puja serta puji syukur kita mila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bertakan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kami hormati Ibu Arti selaku dosen mata kuliah manajemen strategi dan juga rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami mengenai analisis SWOT. Kami di sini mengambil sebuah tema yaitu pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Di mana kelompok kami berjumlah daripada 5 orang. Yang pertama ada Dwi Ayu Anggraini, yang kedua ada Piranti Silvia, yang ketiga ada Muhammad Rizky, yang keempat ada Ridwanullah, saya sendiri, dan yang kelima ada Siti Salwa Maulidina. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan daripada pembelajaran. Yang pertama adalah menguranginya carbon footprint. Yang kedua, materi mudah diakses seperti melalui e-learning dan aplikasi lainnya seperti WA dan sebagainya. Yang ketiga adalah ringannya biaya transportasi atau biaya hidup seperti biaya kos, biaya makan, biaya jajan, dan juga biaya lain-lain. Yang keempat adalah fleksibel waktu dan tempat. Jadi pembelajaran daring ini bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, akan tetapi juga harus dengan ada jaringan, memang jaringan internet, seperti itu. Yang kelima adalah memudahkan kita belajar kembali karena materi sudah ada di e-learning atau terkadang sudah disediakan video pembelajaran. Ini memudahkan mahasiswa untuk mengingat materi-materi yang sudah dipelajari ketika sudah selesai pembelajaran. Dan yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Yang pertama adalah jaringan yang kurang stabil atau terkendala jaringan. Di mana di sini pembelajaran daring itu berpaku ke dalam jaringan internet. Apabila jaringan internetnya kurang baik, maka perkuliahan akan dilaksanakan juga tidak akan maksimal atau kurang baik. Yang ketiga adalah kurangnya interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Di mana di sini karena keterbatasan dari pembelajaran daring itu sendiri. Yang keempat adalah keterbatasan dalam kuota internet, di mana kuota internet ini sangat berpengaruh sekali untuk pembelajaran daring. Karena apa? Karena walaupun ada jaringan internet yang bagus, tapi kalau tidak ada kuota internet, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran. Yang kelima adalah kurangnya semangat kuliah. Kenapa? Yang pertama karena tidak ada yang memperhatikan ketika kita sedang melaksanakan perkuliahan, tidak ada yang mengawasi seperti dosen ataupun yang lainnya. Kalau misalkan pembelajaran daring ini, kita tidak ada yang mengontrol seperti itu. Jadi kuliah kita jadi seenaknya seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Piranti Silvia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja selanjutnya yaitu opportunity. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi yang baik. Yang kedua, akses pengajar yang berkualitas atau kita bisa belajar dan berinteraksi dengan orang-orang yang pintar, berwawasan luas, dan berpengalaman. Yang ketiga, mengurangi penyebaran virus COVID-19. Yang keempat, menambah wawasan baru tentang teknologi atau melek teknologi. Yang kelima, meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam pembelajaran daring. Di tabel berikutnya yaitu ada strength dan opportunity, di mana dari strength dan opportunity ini kita bisa menghasilkan strategi baru. Yang pertama yaitu tetap bisa melakukan pembelajaran atau perkuliahan meskipun melalui daring. Kita tetap bisa mendapatkan ilmu dengan waktu yang sangat efisien. Mahasiswa bisa terlebih dahulu membaca materi perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai sebagai bahan pembahasan untuk diskusi. Ini masuk ke dalam strength point 2, strength point 3, strength point 4, strength point 5, opportunity point 5, opportunity point 4, dan opportunity di point 2. Selanjutnya yaitu membuat aplikasi khusus di web kampus yang nantinya seluruh dosen dapat mengupload materi kuliah
di aplikasi tersebut dan mahasiswa juga bisa mengakses di satu pintu. Ini masuk ke dalam strength point 1, strength point 2, strength point 5, opportunity point 1, opportunity point 3, opportunity point 4, dan opportunity point 5. Selanjutnya, bisa mengadakan webinar dengan mengundang narasumber yang berkualitas dan memiliki wawasan yang luas yang bisa memotivasi mahasiswa. Ini masuk ke dalam strength point 4 dan opportunity di point 2. Di tabel berikutnya yaitu ada weakness dan opportunity. Yang pertama, dosen membuat materi perkuliahan dengan variatif. Ini masuk ke dalam weakness point 5, opportunity point 1, dan opportunity di point 4. Selanjutnya yaitu dosen memberikan feedback atas tugas-tugas mahasiswa dan sebaliknya. Ini masuk ke dalam weakness point 3, weakness point 5, opportunity di point 2, dan opportunity di point 5. Selanjutnya, dosen bisa membuat video perkuliahan selain perkuliahan melalui Zoom, agar bisa ditonton dan dipelajari ulang oleh mahasiswa, agar yang memiliki kendala dalam jaringan ataupun kuota internet bisa mendapatkan pembelajaran materi kuliah kapan saja. Semisal kita tidak kuliah melalui Zoom karena terkendala jaringan. Dosen biasanya mengupload video di YouTube ataupun di e-learning. Ini masuk ke dalam weakness point 1, weakness point 2, weakness point 4, opportunity point 1, dan di opportunity point 3. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya, Tim Silvia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizky untuk materi selanjutnya. Waktu tepat, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang treat. Yang pertama, ada hilangnya data atau nilai mahasiswa jika terjadi kerusakan pada media penyimpanan. Yang kedua, mudah jenuh karena terlalu lama menatap layar handphone atau perkuliahan melalui Zoom, sehingga dapat memicu rasa malas mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, pertemuan kuliah yang tidak sesuai jadwal. Yang keempat, keterbatasan dalam menyampaikan dan menerima materi. Yang kelima, tambahan biaya kuota untuk akses internet. Di tabel selanjutnya ada strength dan treat. Dari kedua ini menghasilkan strategi baru, yaitu dosen bisa lebih berinovasi dan membuat ide-ide kreatif untuk materi yang akan disajikan dan dipelajari oleh mahasiswa sehingga perkuliahan tetap menarik. Ini dihasilkan dari strength point 2, strength point 5, treat point 2, treat point 4. Selanjutnya, lebih meningkatkan keamanan sistem penyimpanan data, membuat data cadangan seperti media penyimpanan G Drive, hard disk, dan flash disk, dan meningkatkan sistem keamanan web e-learning agar materi dan tugas-tugas yang telah diupload oleh mahasiswa aman di dalam e-learning. Ini dihasilkan dari strength point 2, strength point 5, dan treat point 1. Selanjutnya, membuat video perkuliahan yang menarik untuk diupload di e-learning untuk bisa dipelajari ulang, dan pemerintah mengusahakan bantuan paket kuota untuk mahasiswa dan dosen. Ini dihasilkan dari strength point 1, strength point 2, strength point 4, strength point 5, treat point 3, dan treat point 5. Selanjutnya ada weakness dan treat. Dari kedua ini menghasilkan strategi baru, yaitu dosen harus lebih kreatif dalam melakukan perkuliahan dengan pembelajaran daring. Dalam melakukan pembelajaran seperti membuat video dan materi perkuliahan yang menarik sehingga memicu semangat dan menghilangkan rasa jenuh mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta dosen harus membuat ruang perkuliahan menjadi menarik, interaktif, agar bisa membuka ruang-ruang diskusi antar dosen dengan mahasiswa ataupun antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, serta dosen memperbaiki manajemen perkuliahan. Pemerintah juga mengusahakan bantuan paket kuota untuk mahasiswa dan dosen. Ini dihasilkan dari weakness point 1, weakness point 2, weakness point 3, weakness point 4, weakness point 5, treat point 2, treat point 3, treat point 4, dan treat point 5. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang sudah memaparkan. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan tentang matrik FVE yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks FV. Di sini ada peluang dan ancaman. Nah, jadi yang poin pertama ini pemanfaatan teknologi yang baik. Di sini kami berikan nilai signifikansi 8. Pada poin 2, akses mengajar yang berkualitas, bisa berpikir dan berinteraksi dengan orang-orang yang pintar. Di sini kami beri nilai signifikasinya 8. Pada poin 3, mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nilai signifikasinya 7. Poin 4, menambah wawasan baru tentang teknologi atau melek teknologi. Sini kami memutuskan untuk memberi nilai signifikasi 8. Dan poin terakhir ini, meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam pembelajaran daring. Di sini kami kasih nilai signifikasinya 7, lalu dijumlah nilai signifikasinya jadi berjumlah 38. Lalu menghitung bobot. Cara menghitung bobot itu adalah nilai signifikasi dibagi dengan jumlah nilai signifikasi gitu. Saya beri contoh pada poin pertama yaitu pemanfaatan teknologi yang baik. Di sini nilai signifikasinya 8. Jadi 8 dibagi 38 dan hasilnya 0,1. Nanti semuanya dijumlah seperti itu. Lalu nanti hasilnya itu 1, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Selanjutnya nilai ini 1 sampai 4. Kalau semakin tinggi itu berarti semakin penting, dan kalau misalnya semakin rendah berarti itu makin nggak penting. Nah, peluang ini tuh biasanya dikasih nilai 4 sampai 3 gitu. Nah, di sini saya kasih 4 sampai 3 dan hasilnya jumlahnya itu 16. Lalu menghitung skor ini itu caranya adalah bobot dikalikan nilai. Di sini saya beri contoh pada poin pertama, yaitu pemanfaatan teknologi yang baik. Di sini berarti bobotnya itu dia 0,21 dan nilainya 4, berarti hasil skornya itu adalah 0,84. Nah, gitu cara mencari skornya gitu. Nanti dijumlah dan itu jumlah EV dari peluang itu kita dapat 3,18. Selanjutnya ada di ancaman. Pada poin pertama, hilangnya data atau nilai mahasiswa jika terjadi kerusakan pada media penyimpanan. Di sini kita kasih nilai signifikasinya 6. Pada poin 2 itu ada mudah jenuh karena terlalu lama menatap layar handphone. Di sini kami kasih nilai 8. Lalu poin 3, pertemuan kuliah yang tidak sesuai jadwal. Di sini kita kasih poin 9. Lalu poin 4, keterbatasan dalam menyampaikan dan menerima materi. Di sini kami kasih nilai 7. Dan poin terakhir yaitu tambahan biaya kuota untuk akses internet, kami kasih nilai 7. Nah, di sini hasilnya nilai signifikasi keseluruhannya ada 37, dan bobotnya itu sama ya kayak tadi. Caranya itu nilai signifikasi dibagi dengan jumlah nilai signifikasi. Nah, nilainya ini kalau misalnya ancaman, itu berarti kan tadi kalau peluang kan 1 sampai 4 itu 3 dan 4 ya diberi nilainya. Kalau misalnya ancaman ini 1 sama 2. Nah, di sini kami kasih nilai 2 semua. Jadi jumlahnya itu 10, lalu skornya itu sama bobot dikali nilai. Itu. Jadi di sini nilai EV dari keseluruhannya adalah nilai skor dari peluang dan ancaman ditambah dan itu nilai EV. Nah, peluangnya itu 3,18 dan ancamannya itu 1,94, jadi nilai EV-nya adalah 5,12. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Dwi yang sudah memaparkan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai matrik IPE yang akan disampaikan oleh Saudari Salwa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan matriks IP. Yang pertama, mengurangi carbon footprint. Di sini kelompok kami memberi nilai signifikasi 8. Yang kedua, materi mudah diakses seperti melalui e-learning. Di sini kelompok kami memberi nilai signifikasi 8. Yang ketiga, ringan biaya transportasi atau biaya hidup. Di sini kelompok kami memberi nilai signifikasi 8. Yang keempat, fleksibel waktu dan tempat, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di sini kelompok kami memberi nilai signifikasi 8.
Yang kelima, memudahkan kita belajar kembali karena materi sudah ada di e-learning atau terkadang sudah disediakan video pembelajaran. Di sini kelompok kami memberi nilai signifikasi 8, jadi total jumlah nilai signifikasinya yaitu 40. Cara mencari bobotnya, nilai signifikasi dibagi dengan nilai hasil signifikasi. Contohnya pada poin pertama, nilai signifikasinya 8 dibagi dengan jumlah nilai signifikasi 40 sama dengan 0,2. Untuk nilai, kita kasih nilai 3 dan 4 untuk nilai yang sangat kuat, dan untuk nilai 1 dan 2 untuk nilai yang kurang kuat. Untuk skor, cara mencari skornya itu bobot dikali nilai. Misalnya pada poin pertama, bobotnya 0,2 dikali nilainya 3, skornya 0,6. Dan jumlah skornya yaitu 1,8. Next. Yang selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, jaringan yang kurang stabil atau terkendala jaringan. Di sini kelompok kami memberi nilai signifikasi 9. Yang kedua, proses pembelajaran terganggu dengan aktivitas lainnya. Di sini kelompok kami memberi nilai signifikasi 7. Yang ketiga, kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Di sini kelompok kami memberi nilai signifikasi 7. Yang keempat, keterbatasan dalam kuota internet. Di sini kelompok kami memberi nilai signifikasi 7. Yang kelima, kurangnya semangat kuliah. Di sini kelompok kami memberi nilai signifikasi 8. Jumlah signifikasinya yaitu 38. Cara mencari bobot, nilai, dan skornya itu sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan. Total skornya itu 1,21. Skor sama dengan hasil dari bobot dikali nilai. 1,8 untuk kekuatan ditambah 1,21 kelemahan. Jadi IP-nya itu 3,01. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Siti Salwa yang sudah memaparkan. Oke, mungkin itu hasil daripada diskusi kami mengenai analisis SWOT. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun tindakan dari kelompok kami. Kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.